Ya, hasilnya itu harus dalam, kalian harus menjelaskan tentang informan kalian itu seperti apa dan kontekstual sesuai dengan kondisi yang terjadi pada informan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3 dalam penelitian kualitatif. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan tentang apa itu perbedaan antara metodologi dan juga metode. Nah, kali ini kita akan membahas karakteristik bab 3 dalam penelitian kualitatif itu seperti apa gitu di bab 3-nya. Nah, sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya teman-teman, metode yang kita gunakan itu tergantung dari tujuan penelitian kita. Kita mau meneliti apa, maka metode apa yang kita pilih, pisau apa yang kita pilih, kuantitatif kah atau kualitatif kah gitu. Nah, kalau kualitatif itu untuk apa toh? Untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan juga mengapa. Contohnya adalah bagaimana seseorang bisa menjadi single parent misalnya, padahal anaknya masih kecil-kecil dan banyak misalnya. Terus, mengapa seseorang bisa melakukan aksi teror misalnya, yang itu ternyata bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Misalnya seperti itu teman-teman. Jadi, pertanyaan yang kita gunakan atau tujuan penelitian kita itu adalah untuk menjawab rumusan masalah yang key-nya, kuncinya dalam penelitian kualitatif itu adalah bagaimana dan mengapa. Bagaimana dan mengapa. Kalau bukan bagaimana dan mengapa, jangan pakai kualitatif, karena nggak akan nyambung teman-teman. Ibarat kalian itu mau motong pohon tapi pakai cutter, atau kalian mau masak sup iga misalnya tapi kalian pakai gergaji dalam motong iganya, nggak bisa, nggak cantik gitu loh, nggak bakalan bisa ngena dalam menganalisisnya nanti. Jadi pertanyaan penelitian untuk riset kualitatif itu adalah bagaimana dan mengapa, dan hasil dalam analisisnya nanti harus mendalam dan kontekstual. Maksudnya seperti apa? Ya, hasilnya itu harus dalam, kalian harus menjelaskan tentang informan kalian itu seperti apa, dan kontekstual sesuai dengan kondisi yang terjadi pada informan kalian. Seperti apa dia? Bagaimana dia? Mengapa dia bisa kayak gitu? Dan perlu teman-teman ingat bahwa kita sebagai peneliti kualitatif itu adalah alat. Kalau kita itu mau menebang pohon tapi pakai cutter, kemampuan kita itu setara cutter doang. Akhirnya apa? Nggak akan bisa ngena dalam. Lama bakalan. Tapi kalau kita mau nebang pohon dan kita itu adalah gergaji, cepet tuh bakalan gitu loh. Jadi kita harus bisa menyesuaikan informan kita harus fleksibel. Dan tentunya apa yang dianalisis oleh peneliti satu dengan peneliti yang lain, peneliti kualitatif satu dengan peneliti kualitatif lain, itu akan berbeda. Maksudnya seperti apa? Ya, tergantung dari apa. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di metodologi kualitatif, bahwa itu tergantung dari keilmuannya, dari latar belakangnya peneliti, kemudian jenis kelaminnya peneliti, kemudian kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan juga agama yang dianut atau diyakini oleh peneliti. Karena sejatinya peneliti dalam riset kualitatif itu adalah alat. Jadi bagaimana dia menginterpretasi data akan sangat dipengaruhi sekali oleh latar belakang budaya dan lain sebagainya itu teman-teman. Nah, tetapi hal itu juga tidak bisa menjadi pembenaran sendiri ketika ternyata apa yang kita analisis itu berbeda dengan peneliti atau rekan sejawat kita dalam satu rumpun. Ya kan dia laki-laki, aku perempuan. Nah kan dia orang Madura, aku kan orang Jawa. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Karena harus ada yang namanya validitas gitu. Riset kita itu disebut objektif kalau apa yang kita analisis dan itu diulas oleh peneliti yang lain gitu ya, itu diulas oleh peneliti lain yang serumpun dengan kita, 80% minimal kemiripan dalam analisisnya. Kalau di bawah itu berarti
ada subjektivitas kita di situ. Mumet rakowe, kita harus dituntut objektif, tapi ya di sisi lain ada yang namanya perbedaan dalam melakukan analisis. Nah, pentingnya di sini teman-teman belajar riset kualitatif itu gitu ya. Jadi penting banget agar kalian itu bisa tahu nih, oh awalnya kok kita disuruh objektif, padahal kan peneliti itu adalah alat, jadi bisanya subjektif dong. Enggak, kita harus belajar seobjektif mungkin, karena kita sebagai seorang peneliti itu dituntut untuk berpikir seobjektif mungkin gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian sebagai seorang peneliti kualitatif kita dituntut 3 hal. Yang pertama adalah bracketing. Jadi begini, Creswell dalam bukunya menjelaskan bahwa seorang peneliti kualitatif itu harus dapat membracket apa yang dia punya di otaknya selama ini, baik itu tentang pengalaman dia bersinggungan dengan informan, ataupun hal-hal yang pernah dia pelajari terkait dengan informan atau tema yang kita usung gitu ya. Harus kita bracket itu dari informan, dan kita harus melihat dari perspektif informan langsung. Maksudnya kayak gimana? Iya, misalnya nih teman-teman di sini itu mau meneliti tentang manajemen emosi para aktivis mahasiswa. Kalian misalnya juga aktivis mahasiswa. Nah, kalian pasti akan punya sisi-sisi subjektivitas, dan memang itu seharusnya tidak boleh dimunculkan dalam menganalisis, dalam terjun ke lapangan misalnya. Kalian tuh harus benar-benar netral agar kalian bisa memperoleh perspektif dari informan kalian. Jadi kalian harus membracket, oh jadi mahasiswa tuh kayak gini nih puyengnya, jadi aktivis mahasiswa tuh kayak gini nih puyengnya. Di saat satu sisi kita harus benar-benar belajar di organisasi, tetapi di satu sisi kita harus menjadi mahasiswa yang itu memang dituntut untuk belajar. Misalnya kayak gitu teman-teman. Kalian harus membracket itu, semua informasi tentang suka dukanya kalian sebagai seorang aktivis mahasiswa itu harus kalian bracket, dan kalian harus tahu dari perspektif informan. Jangan-jangan apa yang kalian rasakan itu berbeda dengan apa yang dirasakan oleh informan. Nah, itu ya tugas kalian. Kalian harus menggali itu. Disitulah pentingnya kalian melakukan bracketing. Misalnya kalian juga sudah membaca artikel-artikel terdahulu, jurnal-jurnal terdahulu, kemudian buku-buku yang ada tentang riset itu, riset setema itu yang kalian gunakan di bab 2. Kalian harus bracket semua itu agar itu tidak tercampur dengan apa yang ada dalam diri informan, apa yang dirasakan oleh informan. Karena ketika itu kalian munculkan, kalian sudah melakukan lompat ke satu tahap, yaitu tahap analisis, dan itu nggak benar. Karena kalian tidak akan memperoleh kebaruan dari perspektif informan. Jadi kalian harus membracket itu, membracket keilmuan kalian, pengalaman kalian itu, apa yang kalian rasakan itu di otak kalian, kalian taruh itu dulu, kemudian kalian lihat di informan kalian seperti apa. Oh, informanku ternyata merasakan hal yang mungkin akan sama. Nggak, kalau sama persis sih nggak akan mungkin ya teman-teman. Tetapi, oh ada samanya, ternyata ada bedanya nih. Oh, dan ternyata banyak nih bedanya. Dan itu bisa terlihat kalau kita sudah membracket keilmuan kita, apa yang kita rasa itu kita bracket, dan kita melihat langsung di informan. Itu kemampuan pertama yang harus kalian miliki sebagai seorang peneliti kualitatif. Kemudian kemampuan kedua yang harus kalian miliki sebagai seorang peneliti kualitatif adalah empati. Kalian harus melakukan empati. Kalian harus berempati pada informan kalian, sekalipun dia itu adalah makhluk tercela sekalipun. Misalnya dia adalah ayam kampus, banget gitu. Kalau untuk teman-teman yang di sini dari Islamic Study, tapi kalian harus berempati agar kalian bisa tahu, oh ini yang dirasakan informanku. Karena Creswell pun juga mengatakan bahwa kita sebagai seorang peneliti kualitatif itu harus bisa menyuarakan apa yang dirasakan oleh informan kita. Jadi kita tuh kayak macam corongnya dia, toanya dia ke dunia luar, ke dunia akademik, ke pengembangan keilmuan. Oh ternyata informanku merasakan ini gitu. Oh ternyata ini kebaruan yang aku dapat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan itu bisa kita dapat, yang pertama adalah karena kita melakukan bracketing, dan yang kedua adalah karena kita memiliki empati pada informan kita. Kemudian kemampuan yang ketiga yang harus kita miliki adalah restoring. Jadi menstorikan, menceritakan apa yang dirasakan oleh informan itu secara runut.
nggak melencar-melencar, nggak lompat-lompat, tetapi harus runut gitu ya. Oh, ini nih yang dirasakan, dan kita harus benar-benar bisa mendeskripsikannya sejelas mungkin. Kemampuan yang tidak bisa kita peroleh sehari dua hari, tetapi kita harus berlatih untuk dapat menstorikan itu dengan baik dan benar, dengan cantik, semenarik mungkin. Nah, itu tadi adalah 3 hal yang harus kita miliki sebagai seorang peneliti kualitatif. Kemudian ada 6 hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang peneliti kualitatif. Apa saja itu?